di Jawa Barat lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Guys, jumpa lagi di Bang Jaga Channel. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang bikin banyak pejabat melongo, guys. Ini pernyataan langsung dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, di hadapan DPR dan jajaran pemerintah daerah. Bahkan ada data yang cukup bikin geleng-geleng kepala. Jawa Barat ini provinsi menurut saya paling aneh. Jumlah penduduknya hampir 50 juta, terbesar di Indonesia. Tetapi jumlah desanya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kelurahannya kecil dibanding Jawa Tengah. Jumlah kecamatannya kecil dibanding Jawa Tengah. Sehingga desa di Jawa Barat ada yang menanggung penduduk satu desa 150.000. Nah, komposisi dana desa itu pendekatannya tidak seperti itu. Tetap saja pendekatan-pendekatan normatif daerah. Ini yang harus segera dilakukan evaluasi. Ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah sudah juga semestinya Komisi 2 memelopori daerah desa yang sudah berubah karakternya menjadi kelurahan karena pertumbuhan industri, harus segera dibuat kelurahan tidak desa lagi. Karena pendekatan kewilayahan sudah tidak relevan lagi dengan jumlah penduduk yang tidak monokultur, yang sudah plural. Yang perlu dilakukan pendekatan birokratif bukan berdasarkan pendekatan politik. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah daerah menanggung beban apa lagi? Instansi vertikal seperti Kementerian Agama itu kewenangannya banyak banget. Ngurus madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, masjid, pondok pesantren, tapi duitnya nggak bawa. Nah, pada akhirnya kalau gubernur tidak memenuhi, kalau bupati tidak memenuhi kebutuhannya, maka nanti akan dibenturkan dengan isu agama, tidak berpihak pada kepentingan umat. Dia dibilang di Jawa Barat ada desa yang jumlah penduduknya sampai 150.000 jiwa. Tapi dia bandingin sama desa di Jawa Tengah yang penduduknya cuma puluhan ribu, tapi alokasi dananya tetap sama, guys. Kata dia, ini kayak ngasih makan satu orang dari satu piring aja, guys. Mustahil cukup, ya kan? Terus dia nambahin komposisi dana desa itu masih pakai pendekatan normatif, bukan realistis. Padahal beban pelayanan publik di desa besar itu jauh lebih tinggi. Jadi saya setuju banget, guys, harus ada evaluasi ulang sistem pengalokasian dana desa, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah ini urusan otonomi di Jawa Barat, lucu. Ada kabupaten yang penduduknya 6 juta. Ada kota yang penduduknya hanya 250.000 tapi berbatasan. Saya berikan contoh misalnya, dulu di wilayah selatan karena waktu itu ketua Komisi 2-nya itu dapilnya Ciamis, Banjar, Pangandaran, sehingga pertumbuhan otonominya cepat. Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Tetapi di wilayah Bogor yang penduduk 6 juta sampai sekarang nggak berubah-ubah. Kemudian juga Kota Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi penduduknya banyak sekali, sedangkan Kota Sukabumi penduduknya kecil sekali. Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, berbatasan Kabupaten Barat. Kotanya kecil sekali penduduknya. Tapi di sisi lain Kabupaten Bandung penduduknya besar sekali. Fiskal ini akan lahir tidak adil. Ada kota yang mendapat alokasi relatif baik, penduduknya sedikit. Ada kabupaten yang alokasinya tidak begitu besar, penduduknya besar. Pertanyaan saya adalah ke depan bisakah dibuat inisiasi penambahan jumlah wilayah untuk sebuah wilayah? Misalnya kalau Kabupaten Sukabumi susah sekali membuat daerah otonomisasi baru, bisakah sebagian dari wilayah Kabupaten Sukabumi diintegrasikan dengan kota Sukabumi, kotanya berubah jadi kabupaten? Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Yang parah lagi, guys, Deddy sebut ada kabupaten dengan penduduk 6 juta, tapi statusnya masih sama kayak kota kecil yang penduduknya hanya 250.000 jiwa doang. Jadi menurut dia, akibatnya kota kecil malah dapat alokasi dana yang lebih besar karena jumlah wilayah, bukan jumlah penduduk. Ini namanya tidak adil secara fiskal, guys. Kalau mau adil, ya dasarnya harus jumlah penduduk dan beban layanan publik, bukan jumlah wilayah. Masuk akal banget kan?
Jadi Dedi bahkan usulin supaya ada pemekaran wilayah baru dan integrasi antara kota dan kabupaten guys. Misalnya kota Sukabumi ditambah wilayah dari Kabupaten Sukabumi, terus kotanya diubah statusnya jadi kabupaten. Ya tujuannya biar distribusi pembangunan lebih merata dan cepat. Ya. Menurut saya ide ini cemerlang banget guys, karena semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula beban infrastruktur, kesehatan, pendidikan, transportasi. Jadi harus ada penyesuaian struktural birokrasi dan otonomi ya kan. Nah selain itu Dedi juga sentil masalah alokasi dana yang tidak selaras dengan prioritas daerah. Contoh nyata, Kementerian Agama punya tanggung jawab besar terhadap madrasah, pesantren, masjid, dan lain-lain. Tapi dananya minim. Akhirnya beban itu dialihkan ke daerah, guys. Menurut saya, guys, ini memang paradok yang harus diakhiri, kan. Kalau mau tanggung jawab, harus dibarengi dana yang memadai, kan. Jadi ini masuk akal sesuai fakta dan data, guys. Dan yang anehnya, Pak Dede itu ngomong tanpa teks. Mantap, kan. Nah, gimana menurut pendapat kamu, guys? Apakah kamu sepakat Kota Sukabumi perlu digabung dengan Kabupaten Sukabumi, atau mungkin punya solusi lain untuk ketimpangan alokasi dana di Jabar? Nah, gimana guys? Kalau ada tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik, silahkan tulis di komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.